Kenapa banyak haters berkedok fans? Kita lihat kartunya sekarang. Magician. Oke, kita lihat ya. Kenapa sih dia nyenggol-nyenggol Aisar, itu tujuannya apa? Oke, tujuannya apa? Ya, tujuannya ya akhirnya nyolot, dia cemburu. Dia juga pengen diperhatikan. Oke. Terus apakah dia mempunyai perasaan tidak suka sama si Aisar? Cewek itu. Dia kepengennya jadi buat Aisar ya sekarang ya memang harus berhati-hati, karena dengan acara ini ternyata tapi yang mau kita bahas di sini ya, kenapa sih banyak sekali haters yang berkedok fans? Oke, kita akan minta izin dulu ya, Manasuki minta izin dulu untuk agar semesta memberikan izin untuk memberikan kisi-kisi kepada kita pada hari ini. Jadi aku sudah membuat video 2 kali dan 2 kali gagal, dan dengan pertanyaan yang sama ya. Jadi memang ini adalah sebuah tantangan ya. Kalau menurut Madam Suki ini adalah sebuah tantangan buat Aisar, di mana-mana agak berisik nggak sih? Agak berisik ya. Karena ini kan di jalan raya ya kan? Tuh di jalan raya. Mana-mana. Tuh ya, di jalan. Tapi mudah-mudahan kalian dengar ya suara Madam Suki ya. Kalau menurut Madam Suki ini adalah sebuah tantangan buat Aisar Khalid. Jadi bukan hanya Aisar Khalid sih ya. Buat kita semua yang sedang mempunyai sebuah nawaitu, sebuah kebaikan. Tentu kebaikan itu akan banyak sekali halangan. Bener apa enggak ya? Nah, sekarang Madam Suki pengen membuat sebuah prediksi. Kenapa banyak haters yang berkedok fans ya? Jadi menurut neti, ada seorang cewek yang bacotan, bacotan nih kasar ya, yang yang omongannya itu menyenggol-nyenggol si Aisar begitu. Nah, dikatakanlah bahwa si Aisar ini adalah pansos. Si Aisar ini dia tidak ada di banner, dia itu sebenarnya undangan loh. Nah, tapi kalau misalkan memang dia diundang di acara tersebut ya kenapa tidak? Kan itu adalah sebuah tamu yang diundang itu, kalau misalkan sebuah hajatan ya, kita punya uang, kita mendatangkan seorang artis atau seorang bintang. Nah, berarti meskipun orang tersebut tidak ada di banner atau tidak tertulis di sana, ya itulah bintangnya. Kalau misalkan kalian ngelihat nih si Papa S itu kan kelihatannya katanya orang ini seperti kayak merasa tersaing atau gimana. Madam Suki udah pernah ngasih tahu kalian ya, kalau orang lagi menjadi bintang ya, siapapun yang mengundang, bahkan orang yang punya acara sendiri, ketika didatangin oleh bintang tersebut, itu kebanting dan tidak terlihat. Barangkali fenomena ini yang sedang terjadi dengan Aisar pada saat ini. Oke, jadi without any further ado, Madam Suki mau mencari tahu. Ih, hujan-hujan loh, Madam Suki belain duduk di sini demi kalian. Besok 4 Juni apa yang terjadi ya? Oke. Jadi Madam Suki ada di depan pantai ya, hujan-hujanan. Coba lihat, kalian lihat nih, hujan ya kan? Suasananya hujan demi kalian ya kan, diintipin. Oke, jadi gini. Oke, kita akan masuk ke prediksi. Kenapa banyak haters berkedok fans? Actually ini adalah two times ya. 2 times I ask with the same question. So apa hasilnya? Kenapa banyak haters berkedok
fans. Nanti kita lihat apakah ceweknya Anggun itu sebenarnya dia memang punya rasa apa tujuan dia ngomong kayak gitu. Apakah dia disuruh atau apa, ya we don't know yet, ya kan. Oke, nanti aja aku akan tanyakan. Tapi kenapa banyak haters berkedok fans? Kita lihat kartunya sekarang. Magician, oke. Ini luar biasa ya, Madam Suki udah membaca 2 kali dan 3 hal. Ini adalah kali ketiga aku membaca dengan same question, dengan pertanyaan yang sama. Hasilnya tetap sama, tapi meskipun kartunya berbeda yang ditarik ya, tetapi hasilnya pasti sama. I mean it, ya. The Magician. 9 of Pentacles, ini keluar lagi. Demi kalian loh, Madam Suki nongol. Ini 3 kali berarti ya, ketiga kalinya ya, 3 kali. Ketiga kali aku membuat video. Mudah-mudahan ini bisa kesimpan. Yang 2 video tadi tidak bisa disimpan, artinya failed ya, gagal. Oke. Kenapa banyak haters berkedok fans? Oke, The Magician. Magician ini adalah sebuah kartu yang gede sekali ya energinya. Magician digambarkan seorang pesulap ya, pesulap. Pesulap itu bisa jadi adalah bintangnya ya, pesulap. Jadi orang siapapun sekarang gini ya. Ini ada sosok itu adalah bintangnya. Nah, si haters dan si followers ini atau si fans ini, fan dan haters ini, si haters ini sebenarnya adalah orang yang suka sama si bintang ini, tetapi dia mempunyai rasa jealous. Paham ya? Itulah haters. Haters itu adalah orang yang sebenarnya dia menyukai orang tersebut, tetapi iri dengan sebuah pencapaian yang dilakukan oleh si bintang tersebut. Paham? Ya. Loh, terus apa bedanya Madam Suki? Kalau misalkan orang tersebut mengkritisi, ya. Orang yang mengkritisi itu ya berbeda sama haters. Orang yang mengkritisi itu biasanya mereka datang ketika ada sebuah hal atau sebuah kejadian yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, itu mengkritik sepertinya kok kayak gini ya, kok gini ya, kayak gitu loh, ya. Menanyakan, kok begini, kok begitu, ya kan? Menanyakan, kok nggak sesuai. Tapi kalau haters itu, dia adalah orang yang menyimpan jealousnya, ya, dalam banget. Tapi ketika ada waktunya juga dia akan muntahin. Kalaupun tidak ada waktunya atau tidak ada momennya, dia tetap apa yang dikatakan itu ya nyolot gitu, paham ya, nyolot gitu. Di sini ada Magician, ya. Jadi inilah fans yang berkedok haters ya, atau haters yang berkedok fans. Oke. Haters yang berkedok fans. Jadi sebenarnya dia adalah orang yang cemburu. Ya, cemburu. Dia melihat kok nggak sama dengan ini ya, kok nggak sama dengan itu ya, kayak gitu ya. Terus di sini ada hal yang dia tuju ya. Kartu 2 ini adalah hal yang dia tuju. Sekarang gini, kalau kita idola ya, ini bintangnya. Bintang itu selalu mempunyai haters dan selalu mempunyai fans. Fan dan hater akan ketemu dengan haters, fans akan ketemu dengan fans. Paham nggak? Nah, orang yang ngefans banget itu disebut garis keras. Sama orang yang hatersnya keterlaluan juga akan disebut garis keras, sama-sama, ya kan? Nah, sekarang apakah dari itu haters ini akan mendapatkan keuntungan dari si bintang? Pasti. Karena dari dia membenci orang tersebut, haters akan ketemu haters. Paham ya? Nah, mereka juga akan making money. Mereka akan bisa menjadi pansos, diomongin orang. Contoh yang kalian mesti tahu, ada seorang supir di Sidoarjo. Dia mengatakan begini, saya itu nggak punya TikTok,
saya hanya punya FB, katanya gitu ya. Tapi begitu saya kemudian ketemu sama Bang Aisar dan Bang Aisar itu naik di mobil saya, di taksi saya kepengen banget tuh membuat TikTok. Saya membuat TikTok katanya gitu. Dan saya follow Bang Aisar. Orang-orang tahu dong, Bang Aisar pernah naik taksi saya. Dalam waktu 24 jam, saya sudah diikuti follower sekitar 30.000 orang. You can imagine that. Orang yang haters juga pasti akan mendapatkan hatersnya Aisar. Paham ya? Nah, dari situ pun mereka mendapatkan keuntungan. Nah, zaman sekarang itu orang nggak akan peduli dibilang dia jelek, baik, itu nggak peduli. Yang penting namanya namanya itu namanya itu disebut. Nah, seperti itu ya. Oke, terus sekarang kita mau tahu lagi, sebenarnya si ceweknya Anggun ini, dia itu adakah perasaan tidak suka sama si Aisar? Kita lihat ya, kenapa sih dia nyenggol-nyenggol Aisar, itu tujuannya apa? Oke, tujuannya apa? Ya, tujuannya ya di sini ada Two of Swords ya. Jadi di sini kayak seperti tadi aku bilang ya, sebenarnya seorang haters itu dia itu antara suka dan tidak suka. Ya. Kalaupun misalkan dia akhirnya nyolot, dia cemburu. Dia juga pengen diperhatikan. Ya, orang-orang yang cemburu itu biasanya orang-orang yang cari perhatian. Udah kayak gitu aja deh, ya kan? Nah, ini ya, jadi dia punya perasaan ingin dilihat, ya. Oke, terus apakah dia mempunyai perasaan tidak suka sama si Aisar, cewek itu? Dia kepengennya pacarnya terlihat daripada Aisar. Nah, sekarang ini pacarnya itu, jadi si A ini ternyata temennya si Aisar, ya. Bahkan dia sudah mulai nyepil-nyepil sekarang. Dia bilang gini, tahu nggak yang acara yang di Malaysia itu, barang-barang, tas-tas yang mahal-mahal itu, yang katanya dibelikan sama Aisar Alid, itu uang saya sendiri, katanya gitu. Semuanya itu hanya settingan, katanya. Dia udah mulai nyepil kayak gitu, ya kan. Gara apa? Gara karena si ceweknya itu nyenggol namanya, si ceweknya ini dirujak lah sama netizen Indonesia, termasuk si A ini, ya kan. Nah, si A ini jadi kena awu, kata orang Jawa itu kena awunya. Lantas dia berusaha menjelaskan kepada si Aisar, tapi Aisar ini tidak membalas apapun. Seharusnya si A temennya ini tahu ya, kalau tanggal 4 besok itu adalah hari di mana Aisar ini benar-benar harus fokus. Kadang orang-orang seperti mereka ini kan ketika ada acara itu nggak pegang HP, ya kenapa nggak positif thinking aja, kenapa nggak datangin Aisar aja, toh mereka berteman. Bagaimana, benar apa nggak? Oke, ya. Jadi dia kepengen pacarnya tuh terlihat daripada Aisar. Gimana mungkin? Ya, terus tapi dari dirinya sendiri ya, dari hal yang terjadi ini, apakah ada seseorang yang menyuruh dia untuk julitin si Aisar gitu ya? Ada nggak? Jawabannya ada. Ini kartu ketiga yang aku baca dan hasilnya sama, ada. Ya, jadi buat Aisar ya, sekarang ya memang harus berhati-hati, karena dengan acara ini ternyata kamu bisa dibalik semuanya ya, difitnah lah, di apa lah ya. Jadi memang itulah resiko menjadi orang yang terkenal ya. Ibaratnya pohon yang tinggi, anginnya juga deras, kayak gitu kan, anginnya kenceng. Ya sama lah dengan Aisar. Dan sekarang memasuki yang terakhir ya, 4 Juni itu besok, 4 Juni 2025. Besok adalah acara Aisar yang digadang-gadang, dan di tim mereka ini, mereka itu kayak membuat sebuah target. Apakah bisa Aisar mendapatkan, apakah bisa tembus Aisar mendapatkan 100 miliar pada hari itu, 4 Juni 2025. Kita lihat sekarang.
Oke. Kalau di kartu ini langsung dijawab bisa. Tembus 100 M untuk Aisar di acara itu. Good luck buat Aisar. Tapi di video aku yang tidak jadi itu, tidak bisa disimpan itu ada ceritanya. Ya, kalau ini dia langsung memberitahu tembus. Ya, kalau di dua video yang tidak bisa aku simpan tadi ada ceritanya kayak gini. Aisar pada saat ini sedang sedih ya, tanggal 3 Juni, tanggal 2-3 Juni dia lagi sedih, dia lagi nggak mau ngapa-ngapain, dia hanya pasrah, ya udahlah kalau nanti tembus 100 M ya alhamdulillah, kalau enggak ya ya udahlah. Jadi dia kurang bersemangat sih ya. Nah, tetapi di menit terakhir di cerita yang di video yang nggak jadi ya, itu di menit terakhir itu banyak sekali orang-orang yang justru membeli barangnya dia di menit-menit terakhir. Luar biasa. Artinya semesta bersamanya. Kalian lihat nggak? Di sebelah sini ada nama A nggak? Aisar. Aisar Halid. Biasanya kalian tuh paling tajam gitu loh. Apa yang kalian lihat ya kan? Sampai daun-daun dilihat, sampai awan-awan dilihat, ya kan? Oke lah. Jadi Madam Suki ini beberapa minggu ini kan memang traveling ya. Aku sengaja setiap hari itu pergi ke laut dan renang, ya kan, sampai badanku ini coklat. Aslinya badanku ini ya kuning langsat ya, tapi sekarang coklat, mencoklat ya, seperti mocha. Tapi tidak apa-apa, karena orang yang kulitnya sehat itu bukan dari warna kulit sih ya. Orang yang putih, kuning langsat, yang coklat, kalau memang kulitnya sehat akan terlihat sehat dan memukau. Aku mendapatkan banyak sekali orang-orang yang meminta foto. Turis ya, turis dari Indonesia. Can I take picture with you, katanya, karena mereka tahu Chan Macak Pratat Indoka, Chan Mekontai. Oh, Mekontai ka Mekontai, Chan Kon Indo, begitu. Terus mereka bilang umur berapa, ya biasa lah ya. Terus kulitnya bagus sekali. Nah seperti itu. Rahasianya apa Madam Suki? Rahasianya ada di minyak muda. Kalian pesan aja. Yang sekarang udah habis. Jadi buat ibu-ibu, kakak-kakak, bapak-bapak yang mungkin pesan ya, ada yang ukurannya 30, 15, 10, 5 mili ya, kalian pesan aja mulai sekarang, karena yang sekarang ini lagi habis ya, jadi kalian mesti nunggu lagi, nggak tahu kapan, mungkin minggu depan, pokoknya pesan aja ya. Jadi gunanya juga untuk sunblock ya, jadi kalau Madam Suki keluar untuk sunblock. Kalau Madam Suki tidur, Madam Suki oleskan supaya kerut-kerut di wajah itu minggir lah ya. Terus wajah juga, pori-pori juga tertutup ya kan. Terus pokoknya kalian, aku bukan jualan jamu ya, kalian rasakan sendiri aja manfaatnya, oke? Begitu. Dan ada juga chlorella. Chlorella itu untuk apa? Untuk mencegah kanker usus. Kalian pernah tahu nggak sih kalau cuciannya piring itu pipa-pipanya gimana tuh, banyakan minyak-minyak itu. Ngeri ya. Bayangkan kalian kita makan yang minyak-minyak, rendang-rendangan, santan-santanan ya. Itu kondisi usus kita gimana? Dan chlorella ini terbuat dari ganggang laut. Dan dia itu fungsinya membersihkan usus. Jadi usus-usus yang kalian susah ke kamar belakang atau di punya sembelit, bagus banget. Karena itu usus kalian itu tidak lancar ya. Jadi dia membersihkan sumbatan-sumbatan yang ada di usus kita. Itu namanya chlorella. Dan kalau kalian kena flu, kena corona, akan cepat pulih. Oke? Dan Madam Suki punya garam gelea. Apa namanya? Gelea itu garam ya. Ya, sidam. Dam gelea itu namanya garam hitam ya, fungsinya
ditaruh di di ruangan yang kalian pikir ada spirit-spirit yang mengganggu atau orang-orang jahat yang mengganggu, ya kan? Pokoknya begitu-begitu lah. Untuk usaha, untuk orang-orang yang kesurupan itu pakai. Oke semuanya, mungkin video kali ini cukup di sini dulu saja. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video TV Jawa selanjutnya.